Itu di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Suaranya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan. Semua menteri Partai Nasdem taat sami'na wa ata'na jangan perintah presiden karena mereka adalah orang-orang yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau ada orang-orang yang kemudian mengatakan ini biru keluar dari koalisi, itu tidak konteks. Konteksnya adalah koalisi untuk pencapresan 2024, di mana koalisi bagi Nasdem sebuah keniscayaan tidak bisa mengusung calon presiden sendiri. Saya bertemu dengan ketua-ketua partai, utamanya dalam rangka menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sehingga stabilitas politik itu menjadi, dan stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting sekali saat ini. Jangan sampai kita menjelang pemilu, pada ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang enggak kita kehendaki. Ya, sehingga saya intent berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu. Termasuk juga untuk 2024 lah, kita nggak mungkin tutupi itu. Yang mendeklarasikan capres bukan hanya Nasdem, tapi juga Gerindra sudah mendeklarasikan Pak Prabowo. Apakah omongan yang sama keluar dari mulut yang bersangkutan terhadap Pak Prabowo? Kan tidak terjadi ya. Nah, maka kemudian ini yang narasi-narasi minor seperti ini yang kemudian kalau saya menggunakan bahasa Bung Karno, ini politik rendahan, politik yang hanya seputar kekuasaan kementerian semata-mata, politik yang hanya bicara lingkar kekuasaan semata-mata ya. Memang ada yang mengatakan Partai Nasdem ingin bermain aman, tetapi saya justru melihat bahwa Partai Nasdem bukan sedang bermain aman, Partai Nasdem sedang bermain licik. Seperti suatu ambisi, seperti suatu nafsu yang begitu menggebu-gebu, suatu obsesi yang seperti tidak dapat tertahan lagi. PKB tak sepakat biru lepas dari Jokowi, gegaran Nasdem capreskan Anies. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyinggung soal biru yang kini lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai tak ada yang lepas dari pemerintahan. Terkait ini, Jazilul mengajak saling menghormati kedaulatan partai, termasuk keputusan Partai Nasdem yang mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, urusan pencapresan Anies menjadi hak penuh partai politik besutan Surya Paloh itu. Jazilul mengaku heran dengan narasi biru lepas dari Jokowi jika hanya karena Nasdem mencalonkan Anies sebagai calon presiden 2024. Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristianto menyinggung soal biru yang lepas dari pemerintahan Presiden Jokowi, menyindir Nasdem yang punya logo berlatar biru. PDIP hari ini Minggu 9 Oktober menggelar talk show HUT ke-77 RI adalah kita dengan mengundang sejumlah narasumber. Hasto hadir di acara diskusi tersebut. Sebelum acara diskusi, Hasto memamerkan lukisan pertempuran 10 November yang ada di gedung DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Dia menyebut dulunya pejuang menyobek bagian biru dari bendera Belanda. Dia menyinggung peristiwa pejuang merobek bagian biru dari bendera Belanda. Hasto lalu mengaitkan warna biru di bendera tersebut dengan biru di masa kini. Dikonfirmasi setelah acara, Hasto menjelaskan lagi terkait peristiwa 10 November di mana biru dari bagian bendera Belanda disobek. Dia baru menyinggung biru di pemerintahan Presiden Jokowi. Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut arah pembicaraan itu, Hasto enggan menjawabnya. Ia menyebut pernyataan mengarah kepada perspektif historis yang dianggap menginspirasi zaman sekarang dan merancang masa depan. Usung Anies, Nasdem terancam di sisi Jokowi tapi untung di pemilu 2024. Keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat menilai langkah itu sebagai pertaruhan partai yang masih duduk di kabinet Presiden Joko Widodo. Partai besutan Surya Paloh itu dinilai cepat mendeklarasikan capres, yakni 1 tahun sebelum pendaftaran pemilu 2024 resmi dibuka.
terbuka. Mereka pun menjadi satu dari dua partai politik yang sudah mendeklarasikan capres. Sebelumnya ada Partai Gerindra yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Keputusan ini menjadi perbincangan karena posisi politik Nasdem di kabinet Jokowi. Mereka mendeklarasikan sosok yang diketahui berseberangan secara politik dengan Jokowi dan partai penguasa PDIP. Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah menumbangkan pertahanan Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada 2017. Kala itu Ahok diusung Nasdem dan sejumlah parpol koalisi Jokowi. Keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres membuat sejumlah kader mengundurkan diri. Meskipun Nasdem mengklaim 3.000 kader bergabung usai Anies jadi capres resmi. Nasdem pun menjadi sasaran kritik PDIP rekan koalisi Nasdem di pemerintahan Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partai yang sudah deklarasi capres mengganggu konsentrasi dalam pemulihan bangsa khususnya masalah perekonomian. Sementara itu, Jokowi belum merespons langkah Nasdem itu. Dia mengaku masih dalam kondisi berduka atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang supporter sepak bola. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo menilai Nasdem sedang mempertaruhkan posisinya di kabinet Jokowi. Menurutnya, Nasdem melakukan hal itu demi memperbaiki posisi pada pemilu 2024. Wasisto menilai Nasdem sadar betul keputusan mendukung Anies sangat beresiko. Namun, mereka rela mempertaruhkan posisi di kabinet agar bisa menjadi pemain utama pada pemilu berikutnya. Wasisto mengatakan langkah ini membuat Nasdem punya posisi lebih baik ketimbang Pilpres 2019. Mereka punya daya tawar lebih karena menjadi kekuatan utama koalisi Anies. Dia berpendapat keputusan Nasdem ini memang berisiko tinggi karena mendukung sosok yang berseberangan dengan koalisi Jokowi. Namun, Wasisto melihat Nasdem punya hitung-hitungan politik untuk menekan resiko terdepak dari barisan Jokowi. Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo juga menilai taktik Nasdem cukup baik. Menurutnya, kecil kemungkinan Nasdem didepak Jokowi setelah mengusung Anies. Kunto menilai langkah Nasdem pun tak menimbulkan efek negatif sama sekali. Dengan manuver ini, Nasdem justru berpotensi menang di pemilu 2024. Dia menyebut deklarasi ini membuat Nasdem akan dianggap publik sebagai pendukung utama Anies. Dengan begitu, mereka akan mendapat limpahan suara atau efek ekor jas pada pemilu 2024 dari para pendukung Anies kelak. Politisi Nasdem jika Anies Baswedan duet dengan Puan Maharani, Pilpres cukup satu putaran. Politisi Partai Nasdem Ahmad Ali angkat bicara soal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ali mengatakan bukan hal mustahil jika nantinya Nasdem dan PDIP berkoalisi memajukan Anies Baswedan dan Puan Maharani. Menurutnya, jika ini terwujud maka basis massa PDIP menjadi kandang banteng dipastikan solid. Bahkan duet ini menurutnya akan mengantarkan Anies Baswedan menjadi mulus dan Pilpres 2024 akan satu putaran. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespon pernyataan Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut Anies Baswedan sulit menang di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng. Menurut Ali, tidak ada yang sulit untuk Anies Baswedan menang meski di daerah dengan basis pemilih terbesar PDIP. Diketahui sejauh ini hanya Nasdem satu-satunya partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Menurut Ali, cara mudah Anies Baswedan memenangi Pilpres 2024 di Jawa Tengah yakni dengan menjadikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Pernyataan itu diutarakan Ali karena dirinya menyadari kalau Jawa Tengah memang satu-satunya basis pemilih PDIP terbesar. Akan tetapi jika memang Anies hanya sulit menang di Jawa Tengah, bukan berarti Gubernur DKI Jakarta itu bakal kalah di ajang Pilpres mendatang. Hanya saja, kalaupun Anies ingin sapu bersih di seluruh provinsi, maka caranya yakni dengan menjadikan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Meski demikian, perihal cawapres, Nasdem kata Ali menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Nasdem bakal memberikan keleluasaan kepada orang nomor 1 di Pemprov DKI Jakarta itu untuk melakukan safari politik sembari mencari sosok yang tepat untuk berduet dan kontestasi Pilpres nantinya. Akan tetapi jika memang di perjalanan PDIP ingin bergabung dan berkoalisi dengan Nasdem, Ali menyatakan membuat lebar-lebar pintu komunikasi itu. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini bakal kalah di daerah Jawa Tengah jika mau sebagai calon presiden di 2024. Sebab menurut Pacul, Jawa Tengah merupakan basis pemilih partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Pacul menuturkan pihaknya tak mempersoalkan keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Anies capres. Pacul juga menegaskan PDIP tak merasa ketar-ketir ketika Anies dideklarasikan jadi capres. Sementara itu, juru bicara PKS dan Pipin Sopan menyebut PKS mendorong agar terciptanya lebih dari 2 pasangan calon presiden pada pemilu 2024 mendatang.